Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita memuja Allah atas semua karunia Allah berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sedikit agak terlambat. Ini ta'alluqnya qudrah irada Allah subhanahu wa ta'ala kepada mungkin. Kita harus terlambat maka terlambat. Oleh sebab itu ridha atas takdir ya Pak. Masya Allah. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan telaahan kita kepada kitab Al-Janaiz oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang takfinul mait, yaitu mengkafani mayat. Pada pertemuan yang lalu kita bahas yaitu bagaimana menurut sunnah Nabi SAW memandikan mayat. Dan setelah memandikan, dalam urusan menyelenggarakan jenazah adalah mengkafaninya. Ini nggak dihidupkan. Iya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Dan pada urutan berikutnya adalah takfinul mait, yaitu mengkafani mait. Karena nggak mungkinlah dikafani dulu baru dimandikan, kan begitu? Pastilah dimandikan dulu baru dikafani. Ba'dal faragh min ghaslil maiti yajibu takfinuhu. Setelah selesai memandikan mayit, maka wajiblah mengkafaninya. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana ketika seseorang yang wafat sedang ihram jatuh dari untanya, lalu Nabi menyuruh kafsinuhu, yaitu kafani kamulah dia. Dan hadis ini kan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mengkafani mayat itu seyogyanya kafan itu diambil dari hartanya, atau dia sudah menyiapkan kafannya untuk dia. Tidak sedikit para sahabat itu sebelum wafat, mereka sudah beli kain kafan, mereka sediakan kain kafan. Ini karena tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Waktu itu kan ketidakpastian kan. Kita temukan di tanah Arab itu bisa saja ada duit, tak ada pedagang yang menjual kain kafan, kan begitu? Atau sebaliknya ada kain kafan tapi tidak ada duit untuk membelinya. Oleh sebab itulah maka para sahabat itu ketika mereka memiliki kelapangan rezeki, maka mereka beli kain kafannya, mereka sediakan. Kian sudah siapkan kain kafannya? Belum ya? Saya juga belum nampak. Iya. Karena tidak menjadi tradisi bagi kita, agak apa begitu ya, kalau menyiapkan itu. Padahal ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga mendorong kita untuk mengingatkan pada kematian sebenarnya. Insya Allah kalau ada sampingan nanti rezeki untuk bulan ini, belikan kafan juga ya, nampak? Ya, karena kawan kita satu-satu sudah mulai kembali nampaknya ya. Taib ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diambil, dia siapkan kain kafan itu, atau dia siapkan duit untuk membeli kain kafan. Dan bagi ahli waris,
atau dia mengambil harga atau mengambil dari tirkah si mayit itu untuk membeli kain kafan, maka jangan diharapkan STN lah untuk membelikan kain kafan kita, karena takut nanti terlalu mahal yang mereka beli, atau justru sebaliknya. Iya kan, kain yang lapuk-lapuk pula nanti, enggak akan mungkin loh Ustaz. Ya, kita sekarang ini kan tekstil kita kan sudah luar biasa sekali kan. Tapi perlu juga ikhwah, kain kafan itu sebagaimana nanti akan kita bahas, tidak boleh terlalu mahal. Tidak boleh. Tapi juga begitu, jangan pula kain belacu pula, bekas tepung sagu, tepung terigu, antum jahit-jahit, antum buat karena qanaah, ya tak juga sampai begitu. Atau goni bekas padi itu kan, tahu antum kan? Itu dia buat. Tidak, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan qanaah juga. Baik. Kemudian walam yukhallif ghairuhu li hadis Khabbab ibni Arad qala hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajh Allah. Jadi kami hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dulu berapa kali hijrah Nabi? Nabi sekali hijrah ya. Tapi para sahabat ada berapa kali hijrah? Iya kan? Kalau Utsman bin Affan 2 kali. Hijrah ke Habasyah pertama kali, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian ikhwah, tapi secara keseluruhan ada 3 ya, yang secara masif dilakukan sahabat atas perintah Nabi. 2 kali ke Habasyah, 1 kali ke kota Madinah. Ke Taif tak jadi, karena tidak diterima oleh orang Taif. Nabi hadir ke sana selama 10 hari, tapi tak satu pun orang Taif itu yang menerima Nabi, yang mereka masuk Islam. Kami hijrah bersama Rasulullah SAW fi sabilillah. Kami menginginkan wajah Allah. Wajah Allah artinya kami menginginkan keridhaan Allah. Ikhwah, wajah Allah di sini itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memaknai dengan wajah Allah bermakna ridha, bukan takwilnya. Ya. Tapi maknanya kita menginginkan melihat wajah Allah di akhirat. Kapan itu? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu ingin mendapatkan ridha Allah kalau kita bisa masuk surga. Artinya karena Allah kita beramal. Jadi sahabat mengatakan begitu. Fawajaba ajruna 'ala Allah. Maka ya konsekuensinya kami diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran atas apa yang kami lakukan menolong agama Allah. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an. Sebahagian dari kami enggak sempat merasakan manisnya hasil perjuangan itu. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an. Minhum Mus'ab bin Umair. Di antara kami itu yang tak sempat merasakan nikmatnya kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang ditandai dengan pendapatan yang mereka dapat dari ghanimah. Itu tak semua sahabat yang hijrah itu merasakan. Di antaranya siapa? Mus'ab ibn Umair. Jadi qutila yauma Uhud. Qutila yaumu Uhud. Dia terbunuh pada hari Uhud, atau qutila yauma Uhud. Pada waktu peperangan Uhud itu dia wafat. Falam yujad lahu syai'an. Enggak ada yang ditemukan pada dirinya, sedikit harta pun enggak ada. Begitu miskinnya Mus'ab ibn Umair itu. Ya. Falam yujad lahu syai'un illa namirah. Kecuali namirah. Namirah bukan harimau maknanya di sini, tapi potongan kain. Hanya ada 1 potong kain
Fakunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu. Kain kafannya itu kalau ditarik kan itu, kalau ditarik ke kakinya muncul kepalanya. Enggak panjang. Ya kan, enggak panjang kain itu. Idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'su. Kalau kami tarik ke kepala, nampak kakinya. Begitulah Mus'ab bin Umair itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita pun yang kita cintai itu mengatakan, da'uha mimma yali ra'sahu wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tutupi kamulah kepalanya. Artinya kain yang kalau bahasa kami namanya di kampung itu kotuk, kain itu. Ada yang tahu itu kotuk? Pendek ukuran kain itu. Iya kan? Jadi nggak bisa ditarik ke atas nampak kaki, ditarik ke kaki nampak kepala. Kata Nabi, tarik ke kepala, tutupi kepalanya. Berarti yang nampak apa? Yang nampak kakinya. Kemudian waj'alu ala rijlaihi al-izkhir. Lalu jadikan kamu atau ambil kamu izkhir untuk menutup kakinya. Izkhir itu adalah rumput. Bayangkan antum itu. Rumputlah yang menjadi sebahagian kafan dari Mus'ab ibn Umair. Rumput itu agak wangi. Itulah yang dijalin menutupkan kaki Mus'ab bin Umair. Ya. Dan ini ikhwah, ini karena dalam keadaan darurah, bukan berarti sunnah. Karena Nabi memerintahkan begitu, sunnahnya adalah potong kain, balut dengan rumput. Tidak begitu ikhwah. Lihat juga konteks hadis ini turun. Apa asbabul wurudnya? Lihat illatnya. Jadi bukan berarti karena ini di zaman Nabi, Nabi menyuruh da'uha mimma yali ra'sahu waj'alu ala rijlaihi izdikhir. Lalu kita pun untuk mendapatkan sunnah Nabi, cari kain yang pendek, tarik ke atas, tinggal kaki, cari lalang ke sana. Tidak begitu sunnahnya. Karena ini berdasarkan illat. Ini berdasarkan darurahnya. Taib ikhwah. Wa minna man ayyan'at lahu thamaratuhu wa huwa yahdubuha. Jadi sebahagian kami memang ada yang merasakan nikmat dari hasil peperangan, dari hasil hijrah itu. Tapi sebahagian lagi tidak menikmati ikhwah. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apa yang kita ambil dari hadis ini adalah adanya perintah Nabi SAW untuk mengkafani si mayit. Dan mengkafani itu adalah seluruh tubuh si mayit. Kalau tidak ada, tak cukup kainnya, iya kan? Tak cukup kainnya, maka dicari benda yang lain yang bisa menutupi. Karena hukum asalnya harus menutupi semua tubuh si mayit. Baik. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yanbaghi an yakuna al-kafanu ta'ilan sabiqan yasturu jami'a badadihi. Seyogianya kafan itu panjang. Kafan itu panjang. Menutupi semua badannya. Tidak boleh ada badan yang terlihat. Tidak boleh apalagi aurat, kan begitu kan, tidak boleh ada badan yang terlihat. Jadi jami'a yasturu jami'a badanihi, menutup semua badannya. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
Jadi Nabi khutbah. Khataba yauman. Anna Nabi khataba yauman. Nabi pernah berceramah pada satu hari. Maka fadzakara rajulun, ada seorang dari sahabat Nabi yang menyatakan tentang apa? Tentang seorang sahabat yang wafat. Qubida. Rohnya dicabut. Artinya apa itu? Wafat, meninggal. Kemudian dikafankan, kufina fi kafanin ghairi ta'il. Dia dikafankan dengan kafan yang tidak panjang. Ya macam tadi juga, tidak semua dari badan si mayit atau tubuh si mayit itu dikafani. Lalu waqubira lailan, dikuburkan dia pada waktu malam lagi. Lalu Nabi memberikan peringatan bahwa tentang apa? Seorang laki-laki yang dikubur pada malam hari. Nabi melarang menguburkan mayit pada waktu malam. Ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak sampai pada haram. Ya. Tidak sampai pada haram tapi makruh. Makruh itu makruh tanzih atau makruh tahrim kan begitu kan. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak sampai pada makruh tahrim, makruh tanzih. Jadi oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi mengatakan haram, hukum asalnya haram. Kalau bisa dikebumikan si mayit itu pada siang hari, kenapa mesti malam? Illa an yattarra al-insanu ila dzalik. Kecuali ada darurat, emergency. Kalau tak dikebumikan malam ini membusuk si mayit. Atau misalnya kalau tak dikebumikan malam ini besok pasang. Itu biasa di pinggir-pinggir pantai ya. Maka dilihat ritme pasang itu. Kalau dia pasang besar itu sampai ke daratan tempat perkuburan. Saya pernah melihat ada saudara kita yang wafat itu di daerah Belawan itu. Daerah Belawan. Jadi ketika mengebumikan itu air pasang laut ditimbalah. Ditimba nggak pakai mesin pompa. Air di atas, dia di bawah. Jadi berebutlah dengan mata air itu. Nggak bisa ditimba, tapi mesti pakai alat pompa itu dengan kecepatan tertentu. Saya lihat ditarik gasnya kuatnya, kata air itu. Kemudian kering, masuk lagi kering. Begitulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru dimasukkan si mayit itu cepat-cepat, baru boom, air itu pun di atasnya melewat. Jadi kadang-kadang kita khawatir timbul si mayit itu kan. Kalau timbul terbuka kafannya dan semuanya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang darurat. Oleh sebab itulah maka dipercepat. Dipercepat mengebumikan si mayit atau ditunggu dulu surut. Kalau itu sejengkal masih lumayan kan begitu. Tapi bagaimana kalau semeter? Ditunggulah surut di air itu semua, barulah bisa dikebumikan di situ. Takkan mungkin pula kita ambil batu, kita takal, tahu takal antum itu? Diberatkan dengan batu, baru dimasukkan ke dalam laut, takkan mungkin juga begitu kan? Karena salah satu sunnahnya dia mesti dilahat. Iya kan? Maka ditunggu dulu air itu kering. Atau alasan-alasan yang lain yang harus dikebumikan pada waktu malam. Nabi kita juga mengatakan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza kaffana ahadukum akhahu. Apabila seseorang mengkafani saudaranya, falyuhassin kafanahu, maka hendaklah dia membaguskan kafannya. Artinya apa? Dia tutupi semua aurat si mayit, bukannya aurat, seluruh tubuh itu. Makanya tadi kan aduan sahabat ini apa? Fi kafanin ghairi ta'il. Mereka mengkafani mayat itu, tapi tak semua badannya dikafani, karena kain itu tidak panjang. Ini juga jadi dalil nanti bagaimana kalau mayat dikebumikan tidak menutup semua badannya, apakah harus digali lagi kuburannya dan dibuat lagi? Dalam hadis ini tidak. Jadi kalau sudah dikebumikan tapi dia dikafani kan begitu. Walaupun ini dipahami dari apa? Fi kafanin ghairi ta'ilin. Ini mengindikasikan sebuah isyarat kepada kita bahwasanya si mayit itu tidak tertutup semua badannya. Dan direspon Nabi juga dalam hadis yang berikutnya, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya.
Qala al-ulama, kata Syekh Albani, para ulama berkata, wal muradu bi ihsanil kafani, dan yang dimaksud dengan memperbaiki kafan ini menurut sebagian ulama, apa itu? Nadhafatuhu, cari kain yang bersih. Jangan bernajis, jangan kain yang kotor. Kemudian kathafatuhu wasatarahu. Kemudian atau wasatruhu ya. Kemudian kain itu tebal, jangan tipis. Jangan nampak kulitnya, warna tubuhnya tebal sedikit. Iya kan, tapi jangan terpal pula, entah begitu juga. Iya kan, yang kain yang biasa saja menutupi aurat. Taib, kemudian menutupi semua tubuhnya. Iya. Wa tawassutuhu, dan moderat. Artinya begini, kain itu tidak terlalu mahal. Ya, tidak terlalu mahal, tapi juga seperti tadi, tidak pula kain belacu yang dibuat atau kain goni apa tadi? Goni beras itu plastik itu. Goni gandum itu kan. Gandum itu dijahit-jahit, tidak seperti itu juga. Jadi tawassut, artinya moderat, tidak mahal dan tidak juga sampai menghinakan si mayit. Walaysal muradu bihi as-saraf fihi wal mughalah wa nafasatu. Tidak, yang dimaksud di situ adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Apalagi kalau kain itu dari sutra, mungkin tidak boleh kalau dia laki-laki. Ya, sebagaimana kasus Abu Bakar As-Siddiq ketika dihadirkan padanya pakaian yang bagus, dia mengatakan itu untuk orang yang hidup, disediakan kafannya. Dia tidak mau kain-kain yang bagus, tapi kain yang sederhana saja. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab ya, wa kaunuhu min jinsi libasihi fil hayah. Jadi Imam Nawawi mengatakan itu dari jenis pakaiannya ketika hidup. Apa pakaiannya ketika hidup? Kainnya seperti apa? Kalau ini misalnya ini nggak mahal juga ini kan. Ini nggak boleh ini. Ini hadiah hanya ini, jangan pula. Iya, itu soal pakaian ini hadiah ini. Jadi pakaian itu tidak terlalu mahal. Kata Imam Nawawi, pakaian yang biasa dipakainya. Tapi ini dikritik oleh Syekh Albani. Wala afqaru fa fihi nadharun indi, la afqar minhu wala afqar ya. La afqaru minhu wala afqaru fa fihi nadharun indi. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu bukan membanggakan diri, bukan menghinakan, bukan merendahkan Imam Nawawi, tapi perkataan Imam Nawawi yang mengatakan begitu, nazar, itu perlu ditinjau ulang. Apa dasarnya? Iya. Innahu ma'a kaunihi mimma la dalila alaihi. Sebab itu enggak ada dalilnya mengatakan bahwasanya apa pakaian sehari-hari. Orang kan berpakaian kadang-kadang berbeda-beda. Kalau mau ngaji dia pakaiannya beda. Ngantor dia pakaiannya beda. Kalau mau ke pantai dia pakaiannya beda lagi. Main sepeda dia lain lagi pakaian mana mau diikut. Yang sehari-hari dipakainya kan begitu kan. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kata Imam Nawawi itu tidak bisa jadi ukuran. Seakan-akan ya, Syekh Albani kan hidup di abad modern ini dan dia melihat pakaian orang begitu banyak. Tidak pula di zaman Imam Nawawi pakaian orang hanya 1-2 saja. Iya kan? Ini pakaian untuk di rumah, ini pakaian untuk sholat. 2. Paling-paling banyak 3. Kan begitu. Tapi kalau di zaman sekarang, saya rasa penuh lemari antum ya. Pakaian saja. Ini pakaian untuk kerja, ini pakaian untuk menjemput madu. Kan gitu. Ini pakaian untuk berdagang. Banyak pakaiannya. Penuh lemari itu. Mana mau diikut itu? Sukar ya. Makanya kata Syekh Albani, bukan itu ukurannya. Tapi pada jenis kain itu dan pada harganya tidak terlalu mahal dan tidak juga sampai tadi menghidangkan si mayit dengan memilih pakaian-pakaian yang tidak biasa dipakai oleh orang, kain itu. Taib ikhwah. Fa in dhaqa al-kafanu 'an dhalika wa lam yatayassar as-sabiq sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi
wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alaihi syai'un min al-idkhir aw ghairihi min al-hashish. Itu dia. Kalau sempitlah kapan itu dan tidak bisa menutupi semua tubuhnya, maka sutira bihi ra'suhu. Maka yang ditutup mana? Kepalanya yang ditutup. Antum harus tahu nanti ya. Maka kepalanya yang harus ditutup. Wa ma tala min jasadihi, baru mengikut tubuhnya itu. Wa ma baqiya minhu maksyufan, yang sisanya badannya yang terbuka itu, maka dijadikanlah penutupnya itu dari izhir. Apa izhir tadi? Dari rumput yang aromanya wangi. Di sini payah kita mencari itu. Apa kira-kira Pak? Pandan. Daun pandan lah ya kan? Daun pandan. Itu dia daun pandan itu. Tapi kadang-kadang saya lihat udah bagusnya kain kapan itu, pandan itu ikut juga saya lihat. Iya kan? Ikut juga pandan tuh. Kadang-kadang dipotong lagi halus-halus. Padahal sudah ya kain kapannya penuh. Itu masalah juga itu ya. Masalah juga itu. Barangkali mencari yang wangi tadi, tapi tidak pada tempatnya. Kan begitu. Apalagi kalau itu bukan dari tradisi Islam, tradisi non-Muslim. Iya kan? Kalau itu bagian dari tradisi non-Muslim, kita bawa ke dalam ibadah-ibadah Islam, atau wasilah-wasilah terhadap ibadah Islam, ini yang menjadi problem ini. Apalagi kalau itu bagian dari ritual, nggak boleh sama sekali. Ritual animisme, misalnya, atau yang lainnya. Animisme, dinamisme, atau apapun isme yang lain, yang di luar agama Islam, kan itu nggak boleh. Tidak boleh. Nabi kita SAW usahakan itu kan. Usahakan begitu. Mengikuti adat dan tradisi ibadah orang-orang jahiliyah kepada berhala. Menyembah selain Allah. Tempatnya saja dilarang Nabi. Sebagaimana kisah sahabat yang mau menyembelih binatang di tempat penyembelihan jahiliyah. Tempat penyembelihan korban jahiliyah. Dilarang Nabi. Padahal sahabat itu sudah Islam. Kalau memotong dia Bismillah, Allahu Akbar. Tempatnya saja. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apatah lagi mengikut style-stylenya, model-modelnya. Apalagi ada ritual-ritualnya. Ya kan, ini problem ini. Yang dirahmati Allah SWT. Problemnya bukan hanya problem masalah bid'ah, tapi juga bisa berhubungan dengan masalah akidah. Baik. Kemudian, ada dua hadis yang menjelaskan ini. Yang pertama, an Khabbab bin Arad. Ini hadis tentang Khabbab bin Arad, tentang kisah Mus'ab. Jadi hadis yang dari Khabbab bin Arad itu tentang kisahnya Mus'ab bin Umair tadi. Di mana Nabi mengatakan, "Dha'uha mimma yali ra'sahu." Maka letakkan kamulah, tutupi kamulah, mimma yali ra'sahu, yang mengiringi kepalanya. Jadi sebahagian kepalanya. Baik. Yang kedua, hadis Harisah bin Mudarrib. Beliau mengatakan begini, dakhaltu ala Khabbab. Aku mengunjungi Khabbab, aku masuk ke rumah Khabbab. Qad iktawa fi batnihi sab'an. Jadi di perutnya itu ada 7 bekas. Dalam satu riwayat mengatakan itu besi, luka, besi panas, bekasnya di perutnya, atau bekas-bekas luka di perutnya. Faqala, dia mengatakan, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kalau tidak aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasul? La yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kamu mencita-cita, meminta kematian. Mencita-citakan mati. Pastilah aku, kata periwayat ini itu Harithah bin Mudarrib, pastilah aku meminta kematian. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah. Sungguhnya aku melihat diriku bersama Rasulullah, la amliku dirhaman. Dulu aku bersama Rasul, aku melihat diriku, aku sadar diriku di zaman Rasul itu bersama Rasulullah, la amliku dirhaman. Aku tidak memiliki walaupun itu 1 dirham.
Aku tidak memiliki dirham. Wa inna fi janibi baitil an 40,000 dirham. Tapi sekarang, setelah banyaknya penaklukan, setelah mulailah nampak hasil perjuangan para sahabat bersama Rasulullah, aku sudah memiliki 40,000 dirham. Kalau dulu 1 dirham aja nggak ada. Sekarang berapa duitnya? 40,000 dirham. 40 dirham. 10 dirham itu 1 dinar. Dinar itu mata uang emas. Dirham itu perak. Coba bayangkan itu. Kan banyaklah duit sahabat ini kan. Setelah dia masuk Islam, kemudian kaum muslimin banyak memenangkan peperangan. Kemudian summa utiya bi kafanihi, maka diberikan baginya kafannya. Falamma ra'ah baka. Kemudian ketika dia melihat kafannya itu, dia pun menangis. Kenapa? Lakinna Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha'u. Dia mengatakan bahwasanya Hamzah siapa? Sahabat Nabi, paman Nabi. Bahwasanya Hamzah, dia tidak dikafani kecuali dengan burdah, khimar. Kemudian iza ju'ilat ala ra'sihi qalasat ala qadamaihi. Sama dengan Mus'ab bin Umair. Kalau ditariklah kafannya dari burdahnya itu ke atas, nampak kakinya. Kalau ditarik ke kaki, nampak kepalanya. Wa ju'ila adaqam izhar. Lalu dibuatlah untuk menutupi kakinya itu izhar. Apa tadi izhar? Yaitu rumput yang wangi tadi untuk menutupi. Begitulah para sahabat. Begitulah sederhananya para sahabat Nabi SAW. Untuk kain kafan aja nggak ada. Bisa memenuhi tubuhnya. Kemudian ikhwah, dalam catatan Syalbani, wa iza qallatil akfan wa kasuratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid. Kalau kafan itu hanya sedikit yang diperoleh, sementara mayat itu banyak. Ini zaman Nabi kan terjadi peperangan. Di antaranya perang Uhud itu. Ya, perang Uhud. Banyak mayat yang wafat. Banyak sahabat yang wafat. Berarti banyak mayat. Sementara kain kafan itu sedikit. Apa yang harus dilakukan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wa yuqaddamu aksaruhum Qur'anan ilal qiblah. Maka tadi boleh beberapa orang itu dengan 1 kafan. Hanya dengan 1 kafan. Dan didahulukan siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan itulah ke arah kiblat. Maka dialah didahulukan. Kalau digali kubur itu, siapa yang paling banyak hafalan maka dia dahulukan. Dia lebih dekat kepada kiblat. Baru berikutnya. Bukan ditimpa-timpa begitu ya. Jangan salah paham. Iya kan? Jadi mungkin asumsi sebagian orang, maka dahulukan yang ini, baru masuk pula yang ini, baru masuk ini, macam ikan dejis itu kan. Tak begitu ikhwan. Tapi digali dia lebar, baru masuk 1, iya kan, lebih dekat kepada kiblat. Baru masuk 1 lagi, ia disejajarkan, bukan ditimpa. Taib ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Anas. Lamma kana yaumu Uhud. Tatkala pada waktu perang Uhud, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu Nabi itu berjumpa dengan mayatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qad judi'a misla bihi faqala laula an tajida Safiyya fi nafsiha taraktu hatta ta'kulahu al-afiyah. Kalau bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Safiyah melihat Hamzah. Iya kan? Datang Safiyah melihat Hamzah, aku biarkan saja mayat itu, kata Nabi SAW, agar dia dimakan oleh binatang buas, burung. Kenapa? Nanti di yaumil akhirah,
Maka mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mayat-mayat itu, cabikan-cabikan daging itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nampak sudah sama Safiyah. Maka Nabi pun memerintahkan untuk menanamkan jasadnya Hamzah. Kemudian mengkafaninya. Itu tadi, kafan tadi. Ketika dikafani dia, maka ditarik ke kaki, nampak kepala, ditarik ke kepala, nampak kaki. Makanya sisanya itu tadi dibungkus dengan aslikhar tadi, yaitu dengan rumput. Baik ikhwah. Dan dialah salah seorang di antara sahabat Nabi yang mati syahid, yang disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah itu kan dicabik-cabik oleh Hindun kan. Diambil jantungnya, ususnya terburai, berapa jumlah lubang tombak panah di tubuhnya. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab, tapi santer berita waktu kemarin kan terjadi banjir, maka nampak tubuh Hamzah itu seakan-akan dia baru wafat. Wallahu ta'ala bisawab tentang informasi itu ya. Tetapi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita bayangkan bagaimana kesederhanaannya mereka pada waktu itu. Kita sekarang ini sudah enak waktu. Oh iya. Kita hari ini sudah enak. Iya kan? Kain kafan yang bagaimanapun tidak, tapi ingat tadi jangan israf. Jangan berlebih-lebihan dalam kain kafan. Dan salah satunya adalah mulai hari ini siapkan kain kafan. Iya kan? Walaupun itu bukan sunnah Rasulullah SAW, tapi juga peringatan untuk kita. Karena sebahagian dari para salaf itu menyiapkan kain kafannya agar dia teringat, iya kan, tentang kematian. Demikian saja kaji kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.